Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang termasuk dari Triputra Group. Sebelumnya saya sudah membahas tentang beberapa perusahaan daripada Triputra Group yang juga memiliki hubungan dekat dengan Astra International. Otomatis memiliki komunitas lingkungan yang sangat sehat. Karena saling mendukung satu sama lain, maka bisnis daripada perusahaan yang akan kita bahas satu ini tentu saja sangat terbantu. Kita akan membahas Dharma Polimeter Tbk dengan kode emiten DRMA. Karena mereka akan segera membagikan dividen, saya membuat video khusus untuk DRMA ini. Sudah 2 kali perusahaan ini saya bahas dan ini kayaknya ini yang ketiga kalinya. Jadi memang cukup spesial karena banyak hasil korporasi yang dilakukan oleh DRMA ini. Mereka juga baru melakukan IPO pada akhir tahun 2021, jadi masih perusahaan baru-baru ya. Harga IPO-nya sendiri Rp500 dan hari ini sudah 615, naiknya sekitar 20%-an lebih teman-teman. Dividend yield yang akan dibagikan pada kali ini sebesar 2% lebih. Ya, cukup standar. Mengingat kembali bahwa perusahaan ini baru IPO sudah mulai membagikan dividen. Mantap banget teman-teman. Dengan dividen sebesar Rp14,97 per lembar saham. Dengan company-nya tanggal 9 Mei 2022, mirip dengan SRTG yang juga memiliki satu komunitas dengan Triputra Group. Karena pendiri daripada Triputra Group, yakni Pak TP Rahmat, merupakan keponakan daripada pendiri ASII atau ayah dari Pak Edwin pendiri SRTG. Ya, jadi saya katakan sekali lagi bahwa ASII itu memiliki anak namanya Pak Edwin yang merupakan pendiri SRTG. Lalu mempunyai keponakan lagi namanya Pak TP Rahmat yang merupakan keponakannya pendiri daripada Triputra Group, teman-teman. Jadi ya komunitasnya cukup kuat sehingga banyak sekali bisnis perusahaan daripada Triputra Group ini yang cukup berhasil. Termasuk DRMA ini ada masuk ke dalam watchlist saya bulan April tahun 2022, bukan tanpa alasan. Bukan karena asal-asalan, tapi memang fundamental daripada DRMA ini yang bagus banget. Kita akan lihat bersama-sama tentang sejarah daripada DRMA ini, di mana mereka merupakan holding company Dharma Group yang berdiri sejak 1989, bergerak di bidang usaha komponen otomotif untuk sepeda motor dan mobil. Nah, dari sepeda motor dan mobil ini kita tahu ada kerjasama nih antara Astra International dengan Dharma Group ini. Dalam bidang apa? Kita akan lihat sama-sama apa yang dikerjakan oleh DRMA ini. Dharma Group telah menjadi bagian dari mata rantai pasokan otomotif terintegrasi dengan produk-produk suku cadang dan komponen yang inovatif dan berkualitas sesuai dengan standar pabrikan kelas dunia. Sebagai salah satu anak perusahaan daripada Triputra Group, perusahaan mempunyai latar belakang manajemen yang berpengalaman di industri otomotif nasional. Ya, telah berkembang menjadi perusahaan induk dari Dharma Group yang mengedepankan pertumbuhan yang berkelanjutan dengan menjadikan teknologi sebagai keunggulannya. Ya, operasionalnya dengan moto Excellence Through People and Process. Dharma Group mempunyai pelanggan yang bereputasi baik dari merek-merek terkenal di dunia serta berkelanjutan dengan hubungan jangka panjang. Kedepan, Dharma Group siap untuk menjadi bagian dari kemungkinan sektor otomotif termasuk dalam menyambut era revolusi industri 4.0 dengan menerapkan digitalisasi di rantai proses bisnisnya dan pengembangan dan produksi komponen dan part kendaraan listrik di tanah air sebagai perwujudan exist to contribute kepada bangsa. Mantap. Udah menyiapkan dalam bidang kendaraan listrik. Sudah siap nih teman-teman. Dan sekarang kita akan melihat beberapa anak perusahaan daripada DRMA ini. Yang pertama ada PT Dharma Polyplast yang berdiri pada bulan Juli tahun 2002. Memproduksi berbagai macam produk berbahan dasar plastik. Saat ini perusahaan memiliki 2 lokasi yang terletak di kawasan industri Delta Silicon, di Cikarang dan Karawaci. Untuk menjaga kepercayaan konsumer, perusahaan menerapkan prinsip manajemen mutu ISO 9001 dan manajemen lingkungan ISO 14001. Menghasilkan produk berkualitas untuk memenuhi kebutuhan industri seperti industri komponen otomotif, komponen elektronik, komponen mesin pendingin, komponen TV, dan komponen untuk industri lainnya seperti produk helm, lamp cover, lamp body, grab rail, cover muffler. Dan juga yang dimiliki perusahaan antara lain fasilitasnya ada horizontal injection machine, lalu ada hand drill robotic machine, lab calibration, CMM, slamming lines, dan spray painting lines. Ini semuanya untuk industri mereka.
Produk-produk untuk anak perusahaan ini ada helmet, kayak yang tadi udah kita sebutkan teman-teman. Ya, dan pelanggan mereka seperti biasa ada Astra Honda Motor, ya. Karena merupakan bagian dari keluarga, tentu saja ada langganan dong, karena saling membantu. Lalu ada PT Dharma Control Cable In. Merupakan Dharma Control Cable Indonesia, berdiri sejak bulan Oktober tahun 2002 juga, produsen komponen kabel kontrol untuk sepeda motor dan mobil, dan menerapkan prinsip manajemen mutu ISO TS 16949 untuk memenuhi harapan pelanggan. Guna menjamin pengiriman dan kualitas produk sesuai harapan pelanggan, sarana produksi PT Dharma Control Cable Indonesia dilengkapi dengan mesin yang terintegrasi antara lain, mesin plastik tube injection, rolling, coiling, coating, and core winding. Saat ini perusahaan sudah ditunjuk sebagai maker drawing control cable oleh salah satu pelanggan otomotif di Indonesia. Beberapa jenis produk dengan kategori maker drawing seperti kabel AC hood loop control dan lain-lain yang bisa kita lihat di sini. Nah, ini produk-produknya teman-teman. Dan pelanggan mereka sekali lagi ada Astra, Honda Motor, bahkan ada Daihatsu, Suzuki, dan Toyota. Lalu next kita lihat produk yang ketiga ya. Masih ada beberapa lagi. Ada PT Dharma Precision Parts. Berdiri sejak tahun 1997, fokus bisnisnya produksi komponen yang presisi untuk memenuhi kebutuhan industri otomotif, kesehatan, sanitari, dan industri lainnya. Serta perusahaan senantiasa menjalankan prinsip manajemen mutu ISO 9001. Nah, ini produk-produknya ada oil lock piece, hook spring, modulator, oil lock corer, dan lain-lain. Ini semuanya komponen untuk kendaraan juga banyak di sini. Menjamin pengiriman dan kualitas produk sesuai harapan pelanggan, perusahaan mempunyai fasilitas produksi dengan teknologi terkini. Dan ini beberapa di antaranya, dan ini pelanggannya. Ada Astra Autopart juga, yang merupakan anak perusahaan daripada ASII dengan kode AUTO atau Auto. Lalu ada lagi PT Dharma Precision Tools. Berdiri sejak tahun 1994, fokus memproduksi berbagai macam alat pemotong yang presisi, jig, and special purpose machine. Saat ini menjadi salah satu supplier di Indonesia untuk special drills, reamers, cutter milling, dan lain-lain. Dalam menjalankannya, tentu saja ada prinsip-prinsip manajemen mutu ISO 9001 ya, dan juga menyediakan berbagai solusi kepada kebutuhan pelanggan. Untuk menjamin pengiriman dan kualitas produk sesuai harapan pelanggan, mereka mempunyai teknologi seperti CNC milling dan lain-lain. Ya, ini beberapa produk-produknya, dan pelanggan mereka tentu saja ada Astra, Honda Motor, dan juga sampai ada Sinar Mas juga. Lalu PT Sankei Dharma Indonesia yang berdiri sejak tanggal 21 Maret 2011. Perusahaan joint venture gabungan antara Sankei Giken Jepang dan PT Dharma Polymetal yang bergerak di bidang produksi suku cadang otomotif. Produk utama mereka adalah exhaust system untuk kendaraan roda 4 atau untuk mobil. Ya, untuk menjamin pengiriman dan kualitas produk lagi sesuai harapan pelanggan, mereka memiliki sarana dan prasarana produksi diantaranya seperti yang bisa kita lihat di sini. Pelanggan mereka sekali lagi ada Astra, Honda Motor. Lalu yang terakhir ada PT Dharma Kyungshin Indonesia. Produsen komponen otomotif di Indonesia yang didirikan pada tanggal 18 Februari 2020. Jadi masih baru teman-teman. Merupakan joint venture antara Dharma Group dengan Kyungshin Corporation dari Korea, memproduksi kabel khususnya kabel elektrik dan kabel baterai. Sudah siap nih untuk fokus membuat produk dengan kualitas baik ya, pengiriman yang tepat waktu, dan Dharma Group dengan teknologi yang modern dari Kyungshin Korea. Kami percaya bahwa Kyungshin Indonesia akan menjadi perusahaan wiring harness terbesar di Indonesia dan di dunia. Mantap. Dan pelanggan mereka tentu saja dari Korea, produsen mobil Hyundai. Dan itulah beberapa anak perusahaan daripada DRMA ini ya. Dan ini ada beberapa produk daripada mereka. Roda 2. Lalu untuk roda 3 juga ada. Ini Power S merupakan motor buatan daripada DRMA ya. Berarti Indonesia sebenarnya tidak kalah sih dari sumber daya manusianya, mampu memproduksi motor. Jadi ya, mari kita dukung produk-produk dalam negeri termasuk Power S ini. Ini bagus banget kok. Ini bisa dipakai untuk seperti untuk buang sampah, bahkan untuk mengantar barang juga banyak di sini. Sampah tertutup dan lain-lain. Ada PX juga. Sangat membanggakan. Lalu ada roda 4. Ini beberapa diantaranya ya. Jadi itulah sekilas tentang produk-produk daripada DRMA ini. Ada sepeda lipat, bahkan ada untuk memotong, bahkan ada tangan robot juga ada teman-teman. Ada di bawah sini ya, Universal Robot. Kalau kita melihat prospek bisnis daripada DRMA ini dengan berbagai produk dan sekali lagi koneksinya yang cukup kuat,
Ini masa depannya sangat terjamin sih. Terbukti mereka bisa masuk ke dalam watchlist. Terlepas dari harganya yang udah naik banyak banget, 20-an%, tapi memang masih murah. Masih layak untuk masuk ke dalam watchlist saya. Kita kan sekarang akan melihat pemegang saham daripada MMA ini, termasuk diantaranya ada Triputra. Dengan posisi masyarakatnya sebesar 14% cukup standar, aman. Lalu kita lihat pemegang sahamnya yakni PT Dharma Inti Anugrah sebesar 47%. Kalau kita lihat di sini sih nggak ada masalah sih hukum yang memberatkan DRMA ini. Jadi kita langsung masuk ke key statistik untuk melihat fundamental DRMA ini yang luar biasa bagus. Dengan operating profitnya lebih kecil daripada net profit. Tampaknya DRMA ini juga mau ikut salah satu sepupunya juga sih, SRTG yang sebagai investor, tapi nggak 100% investor sih. Ada belajar dikit lah dari SRTG. Dengan PR-nya 6 kali. Wow, masih cukup murah meskipun PBV-nya sudah 2 kali lipat. Tepatnya di 2,43 kali, tapi masih cukup murah karena memang cuannya luar biasa. Operating profit margin 9%, ini standar. Net profit margin 12%, cukup bagus. Dengan quick rasionya 108%, jadi mampu bayar hutang jangka pendek. Lalu pada sesi pertama tadi itu transaksinya 6,3 M, cukup liquid. Jadi DRMA ini dari sisi fundamental sangat menarik. Lulus 4 kategori saya yang membuat mereka bisa masuk ke dalam watchlist saya. Bentar lagi akan masuk bulan Mei dan akan saya review kembali lagi. Tapi DRMA ini udah mengupdate kuartal pertama 2022 keuangan mereka dan itu bagus banget. So, mereka pasti akan masuk lagi pada bulan Mei nanti. Ya, demikian video yang menjelaskan tentang dividen daripada DRMA, juga sejarahnya, bisnisnya, prospeknya, sampai fundamentalnya ya. Jadi bagaimana teman-teman? Apakah menarik bagi teman-teman dari dividennya atau dari fundamentalnya? Kalau saya sendiri sih dari dividennya kurang tertarik, tapi untuk fundamentalnya sih oke banget. Demikian penjelasan tentang DRMA, produsen daripada spare part kendaraan bekerjasama dengan Astra Group yang akan segera membagikan dividen. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.